Disebutkan di dalam suatu riwayat. Ini masih menjelaskan riwayat bagaimana itu hukuman bagi orang-orang yang cinta terhadap perkara dunia. Dikatakan bahwasanya tatkala Nabi Allah Adam alaihissalam beliau berbuat salah di dalam surga dengan memakan buah huldi, padahal itu adalah larangan daripada Allah Ta'ala. Maka ketika itu segala sesuatu yang ada di dalam surga mereka pada menangis, illa dzahab wal fiddah, kecuali emas-emas dan juga perak-perak yang ada di dalam surga. Nah, Nabi Adam ketika beliau berbuat salah, beliau memakan daripada buah huldi, maka semua kenikmatan-kenikmatan surga, semua keindahan-keindahan surga, perhatikan sini, tidak dilihat Tuhan. Semua kenikmatan-kenikmatan surga menangis kecuali emas dan perak. Fa'awhallahu ta'ala ilaihima lima la tabkiyani ala Adam. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada emas dan perak, kenapa kok kalian tidak menangis? Kenapa kok kalian tidak menangis terhadap kesalahan yang dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalam? Faqala la nabki ala man ya'zik. Maka ketika itu emas dan juga perak dia berkata, ya Allah, kami tidak akan menangisi atas kesalahan seseorang yang berbuat salah kepada Engkau ya Allah. Kami tidak menangis, kata emas dan juga perak. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali la aj'alanna qimata kulli syai'in bikuma. Allah Ta'ala bersumpah, demi kemuliaanku, demi keagunganku, sungguh aku Allah akan menjadikan harga atau nilai segala sesuatu bikuma itu dinilai dengan kalian berdua, emas dan perak. Dan sungguh aku Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan anak cucu Adam akan menjadi pelayan kalian berdua. Mereka akan mengejar-ngejar kalian berdua, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini orang-orang itu yang namanya alat tukar itu kan dari emas ataupun dari perak. Ya, dari emas ataupun dari perak. Bahkan uang zaman sekarang itu nilainya juga ditukar dengan emas atau perak. Ya, ini sudah janjinya Allah Ta'ala kepada emas dan perak ketika ada di surga ketika itu. Dan Allah Ta'ala mengatakan, aku Allah akan menjadikan anak cucu Adam, mereka semua akan menjadi pelayan-pelayan kalian. Mereka semua akan mengejar-mengejar kalian. Mereka semua akan mencari kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan ada di muka bumi, maka semenjak itu sampai anak turunnya, orang-orang itu mereka berebut untuk mencari emas. Mereka sangat cinta dengan yang namanya emas. Mereka sangat cinta dengan yang namanya perak. Bahkan Allah Ta'ala jadikan segala sesuatu nilainya dengan menggunakan emas dan perak. Nah, itu kenapa? Kenapa kok emas dan perak itu menjadi yang dicari oleh para manusia di zaman sekarang? Ada riwayat mengatakan emas dan perak ketika di dalam surga, tatkala Nabi Adam berbuat salah kepada Allah, satu-satunya yang tidak menangis ketika itu emas dan perak. Maka dijadikan emas dan perak itu sebagai nilai segala barang yang ada di dunia. Dan anak cucu Nabi Adam ngejar-ngejar yang namanya emas dan perak tadi itu. Nah, dikatakan seperti itu. Kemudian dikatakan pula di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Amr bin Auf Al-Ansari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu an ila al-Bahrain. Sayyidina Amr bin Auf beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus salah seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nabi utus Abu Ubaidah bin al-Jarrah ini untuk datang ke daerah Bahrain, ya'ti bi jizyatiha, untuk mengambil jizyah atau pajak-pajak penduduk Bahrain. Nabi utus itu Abu Ubaidah bin Jarrah datang ke Bahrain untuk mengambil pajak-pajak daripada orang-orang kafir yang tinggal ada di daerah Bahrain. Maka dikatakan tatkala Abu Ubaidah bin Jarrah beliau datang dari negeri Bahrain bimalin, dengan membawa harta yang banyak ketika itu, maka ketika itu kaum Ansor penduduk kota Madinah tatkala mendengar
bahwasanya Abu Ubaidah datang dengan membawa harta yang melimpah, dengan membawa harta yang banyak. Maka ketika itu bertepatan mereka itu ketika keluar daripada rumah ingin mendatangi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, itu mereka bertepatan dengan sholat fajar atau sholat subuh bersama dengan Nabi SAW. Mereka keluar sholat subuh, mereka keluar melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh. Maka dikatakan ketika Nabi SAW beliau selesai sholat insharaf, maka ketika itu Nabi mendatangi orang-orang suku Ansor ini. Nabi datangi para sahabat daripada kaum Ansor. Fata'arradu lahu fatabassam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Maka ketika Nabi mendatangi mereka, kemudian mereka juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tersenyum ketika Nabi melihat wajah mereka gembira karena mereka mengetahui Abu Ubaidah datang dengan membawa harta yang banyak untuk dibagikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan ketika itu. Maka Nabi ketika melihat wajahnya mereka suku Ansor, mereka dalam keadaan gembira karena mengetahui Abu Ubaidah membawa harta yang banyak, maka ketika itu Nabi SAW beliau tersenyum, kemudian beliau berkata, "Adzunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain." Saya menyangka kalian, kata Nabi, saya menyangka kalian bahwasanya kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dari negeri Bahrain bisyai'in, dengan membawa sesuatu, yaitu harta yang banyak. Benar kalian sudah dengar kabar? Maka mereka menjawab, ajal ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Ini para sahabat yang sedang membutuhkan ini. Mereka ketika tahu Abu Ubaidah datang membawa harta dari negeri Bahrain untuk dibagikan kepada para fuqara wal masakin, mereka ketika tahu bahagia yang luar biasa. Nabi tanya, benar kalian mendengarkan kabar Abu Ubaidah datang dengan membawa harta yang banyak? Ajal ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kata mereka. Iya. Maka apa itu jawaban Nabi? Nabi SAW beliau bersabda, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Gembiralah kalian, gembiralah kalian. Sekarang setelah ini kalian akan jaya, kalian akan mendapatkan harta daripada jizyah atau pajak yang ada di negeri Bahrain. Wa amilu ma yasurukum, kalian berangan-anganlah kalian apa yang kalian inginkan. Kalian habis ini akan mendapatkan harta yang banyak, kata Nabi. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Maka demi Allah, kata Nabi SAW, bukan kefakiran yang saya takutkan atas kalian. Saya tidak khawatir kalian jatuh fakir, saya tidak khawatir kalian jatuh miskin. Bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum, akan tetapi saya khawatir bahwasanya dunia itu dibentangkan, diberikan kepada kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia itu telah Allah bentangkan, Allah berikan kepada orang-orang yang ada sebelum kalian, yakni umat-umat terdahulu. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian akan berlomba-lomba ngejar dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba ngejar dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, dan juga dunia akan membinasakan kalian. Ini fa'ilnya dunia ini. Kemudian dunia juga akan membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka, orang-orang terdahulu sebelum kalian. Para sahabat ketika senang ingin mendapatkan harta, Nabi tanya, Nabi berkata kepada mereka, sudah gembiralah kalian. Kalian berangan-angan apa yang membuat kalian bahagia. Kalian kepengen beli apa? Angan-angan kalian sekarang. Kalian gembira setelah ini akan mendapatkan harta. Nabi pesan, bukan kefakiran yang saya khawatirkan atas kalian. Saya tidak khawatir kalau kalian jatuh miskin. Saya tidak khawatir kalau kalian jatuh fakir. Tapi yang saya khawatirkan, Allah bentangkan dunia pada diri kalian sebagaimana Allah telah membentangkan dunia untuk umat-umat terdahulu, sehingga kalian akan berlomba-lomba ngejar dunia, lupa akhirat. Kalian berlomba-lomba ngejar dunia, lupa tugas utama kalian, sebagaimana mereka umat-umat terdahulu juga berlomba-lomba mencari dunia.
dan juga dunia akan membinasakan kalian sebagaimana dunia juga telah membinasakan umat-umat terdahulu. Kita kalau mau lihat umat-umat terdahulu, itu banyak di antara mereka yang dikasih kejayaan sama Allah Ta'ala. Bagaimana itu kaum Tsamud, bagaimana itu kaum Ad. Mereka adalah kaum-kaum yang kuat. Mereka punya kejayaan yang luar biasa. Mereka punya harta yang luar biasa. Ternyata harta yang Allah berikan kepada mereka menjadikan mereka binasa, dihancurkan sama Allah Ta'ala. Bagaimana itu kaumnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, yang membangkang kepada Nabi Allah Nuh, tidak mau naik ke atas kapal Nabi Allah Nuh, tidak mau patuh dengan Nabi Allah Nuh. Mereka karena terkuasai dengan dunia hadiah. Kaumnya Nabi Allah Lut alaihissalam juga sama. Banyak gambaran-gambaran umat-umat terdahulu yang cinta dunia akhirnya dibinasakan sama Allah Ta'ala. Aku Nabi tidak khawatir kalau kalian fakir, tidak bisa makan, aku tidak khawatir. Tapi yang saya khawatir atas kalian, Allah bentangkan dunia untuk kalian. Kalian jadi orang yang cinta dunia. Sebagaimana orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu, mereka dihancurkan sama dunia yang mereka cintai. Mereka berlomba-lomba mencari dunia, akhirnya lupa dengan tugas utama mereka. Yang saya khawatirkan adalah ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman sekarang sudah terjadi belum ini? Nah, Nabi kalau melihat keadaan umatnya sekarang nangis Rasulullah. Nabi tidak menangis dengan keadaan fakir, karena yang namanya fakir, berapa banyak kefakiran itu malah menjadikan seseorang semakin dekat sama Allah Ta'ala. Ya, karena kefakiran itu, berapa banyak kefakiran itu malah justru menjadikan orang itu semakin dekat sama Allah Ta'ala. Fakir malah akhirnya tengah malam bangun tahajud, walaupun yang diminta ya uang, tapi kan masih dekat sama Allah Ta'ala. Istiqomah baca Qur'annya, istiqomah sholat berjamaahnya. Tapi kalau kaya malah sering lupa kepada Allah Ta'ala. Nabi tidak khawatir dengan kefakiran, tapi yang Nabi khawatirkan umatnya itu cinta terhadap yang namanya dunia. Waliyadu billah min dalik. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikisahkan, ya, di riwayat daripada Al-Laits an Jaririn qala sahiba rajulun Isa alaihi salam. Dikisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki itu dia menemani Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia berkata, "Ya Nabi Allah, aku ma'ak wa ashabuka." Ya, wahai Nabi Allah Isa, bagaimana kalau saya ini ikut bersama dengan engkau, saya menemani engkau berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akhirnya singkat cerita, Nabi Allah Isa dan seorang laki-laki yang mau menemani beliau tadi itu intalaqa ila syatti nahrin. Mereka berdua pergi jalan, ya, sampai ada di pinggir sungai, di tepi sungai. Ya. Setelah mereka berdua berada di tepi sungai, fajalasa yataghadayani. Maka ketika itu mereka berdua, Nabi Isa dan seorang laki-laki ini duduk ada di tepi sungai, yataghadayan, makan siang. Ya, makan ada di siang hari. Ma'ahuma thalathu arghifah. Ya, ketika itu mereka berdua punya 3 potong roti. Ya, mereka berdua punya 3 potong roti. Fa'akala raghifain wa baqiya raghif. Maka 2 roti dimakan sama mereka berdua. 1 roti Nabi Isa, 1 roti temannya ini. Ya. Wa baqiya raghif. Tersisa cuma 1 apa ini? 1 roti. Ya. Maka dikatakan Nabi Allah Isa alaihissalam beliau bangkit ilan nahar menuju ke sungai, fasyaribah, untuk minum ada di sungai. Maka setelah beliau minum ada di sungai, thumma raja, beliau kembali, falam yajidir raghif. Maka ketika itu Nabi Allah Isa tidak mendapati roti yang tinggal berapa tadi? 1. Ternyata rotinya sudah hilang. Maka beliau bertanya kepada orang itu, man akhadar raghif? Siapa yang ngambil roti? Tanya Nabi Allah Isa. Qal la adri. Maka ketika itu ini orang dia mengatakan, saya tidak tahu wahai Nabi Isa. Siapa yang ngambil roti? Saya tidak tahu. Padahal satu-satunya orang yang ada di situ cuma siapa itu? Ya cuma orang laki-laki ini. Tapi ketika ditanya siapa yang ngambil roti, saya tidak tahu wahai Nabi Isa. Iya. Maka ketika itu intalaqa wa ma'ahu sahibuh. Pergi Nabi Isa melanjutkan berdakwah bersama dengan seorang laki-laki tadi itu. Ini bocoran. Yang ngambil roti ya laki-laki ini sebenarnya.
Tapi seorang laki-laki ini memang dasarnya hatinya sudah diliputi cinta dunia. Walaupun dunia yang dia cintai cuma apa ini? Sepotong roti. Tapi dia berani untuk berbohong kepada nabinya sendiri, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Pergi Nabi Isa bersama dengan temannya tadi. Fara'a dhabiyatan wa ma'ahu khusfan laha. Maka ketika itu Nabi Allah Isa alaihissalam, beliau menyaksikan ada dhabiyah, rusa atau kijang. Ya, yang mana kijang tersebut dia memiliki beberapa anak yang masih kecil. Ya, beberapa anak yang masih kecil. Faqala fada'a ahadahuma fa'atahu fadhabahahu wa shawwa minhu wa akala huwa warrujul. Maka ketika itu Nabi Allah Isa alaihissalam memanggil salah satu di antara kedua anak kijang, dipanggil sama Nabi Isa. Mukjizat ya. Nabi itu kalau manggil binatang, binatangnya apa ini? Datang, mukjizat ini. Dipanggil salah satu anaknya, maka tiba-tiba anaknya itu dia datang menghampiri Nabi Isa. Fadhabahahu, kemudian anak rusa atau kijang tadi dipotong sama beliau, wasyawwa minhu, kemudian dagingnya dibakar, disate. Ya, dagingnya dibakar sama Nabi Isa, wa akala huwa warrujul. Kemudian mulailah Nabi Isa makan daging rusa atau kijang tadi, beliau dan juga temannya ini. Nah, ya, beliau dan juga temannya ini. Nah, maka setelah selesai makan, tsumma qala lil khush qum biidnillah. Setelah Nabi Isa makan, itu rusa yang sudah tinggal tulang belulang dikumpulkan sama Nabi Isa. Kemudian beliau berkata, qum biidnillah, bangunlah kamu wahai rusa yang sudah hancur dengan seizin Allah Ta'ala. Faqama fadhahaba. Subhanallah, ketika Nabi Isa mengucapkan bangun kamu dengan seizin Allah, tiba-tiba tulang yang sudah hancur itu satu sama lain saling bangkit, satu sama lain saling menyambung kembali, tumbuh dagingnya, tumbuh kulitnya, rohnya dikembalikan lagi sama Allah Ta'ala. Bangkit ini kijang, kemudian lari kepada induknya lagi. Nah, ini namanya apa ini? Mukjizat. Ini kalau dipraktekkan ya ila yaumil qiyamah tetap tulang belulang ini ya. Nah, tapi karena ini mukjizat, subhanallah, bangkit dengan seizin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Isa beliau bertanya kepada temannya ini, as'aluka billadzi araka hadil ayah man aghadar rahif. Ya, demi zat yang telah menunjukkan kepada kita semua tanda-tanda kebesarannya, hancur tulang yang sudah hancur, Allah kebangkitkan kembali. Demi zat yang telah menampakkan kepada kamu tanda-tanda kebesarnya ini, saya mau tanya, yang ngambil roti siapa? Nah, yang ngambil roti siapa? Tanya Nabi Allah Isa. Maka orang tersebut dia mengatakan, ma'adri, saya tidak tahu wahai Nabi Isa. Bukan saya tidak tahu wahai Nabi Isa. Masih bohong. Walaupun ngelihat mukjizat masih apa ini? Bohong. Walaupun dunia yang dia cintai cuma apa tadi? Ini bagaimana mobil, bagaimana rumah, ini cuma roti sak cuil 2.500 mungkin harganya sekarang. Iya, masya Allah. Akhirnya singkat cerita, tsumman tahaya ila nahar. Lanjut Nabi Allah Isa bersama dengan temannya ini lanjut berdakwah sampai akhirnya tiba mereka berdua ada di tepi sungai. Ya, ada di tepi sungai. Ini harus melanjutkan perjalanan ke daratan seberang. Ya, harus melanjutkan perjalanan ke daratan seberang. Maka ketika itu Nabi Allah Isa alaihissalam dengan mukjizatnya, beliau memegang tangan ini seorang laki-laki, famasyaya alal ma, diajak berjalan di atas air. Ya, enggak usah pakai kapal, tapi langsung jalan di atas air. Fadhol kalau mau dipraktekkan ya. Nah, ini dibawa, digandeng sama Nabi Isa jalan di atas air. Masya Allah. Iya, enggak tenggelam sama sekali. Nabi Isa dan temannya ini. Falamma jawaza, maka setelah keduanya ini telah sampai, qala as'aluka billadzi araka hadil ayah man akhadha raghif. Nabi Isa tanya lagi, demi zat yang telah menampakkan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya, kita diperjalankan sama Allah Ta'ala di atas air, kita tidak ditenggelamkan sama Allah. Saya mau tanya jujur, yang ngambil roti siapa? Nah, yang ngambil roti siapa? La adri, saya tidak tahu wahai Nabi Isa. Nah, ini loh, orang kalau sudah cinta dunia, dia bakal berani bohong. Bahkan nabinya sendiri dia apakan ini? Dibohongi. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Maka subhanallah, fantahaya ila mafazatin fajalasa fa akhadha Isa
fajama'a turaban aw ramlan wa qala kun dhahaban bi'nillah. Maka subhanallah, Nabi Allah Isa dan sahabatnya ini, beliau sampai ada di satu mafazah. Mafazah itu gunung. Ya, sampai ada di gunung yang besar. Beliau duduk ada di pinggir gunung. Kemudian Nabi Isa ini memegang. Kemudian beliau mengumpulkan tanah atau bebatuan-bebatuan atau kerikil-kerikil. Itu dikumpulkan sama beliau. Kemudian beliau berkata, kun dhahaban bi'nillah. Ya, wahai tumpukan batu yang besar, jadilah kamu emas dengan seizin Allah Ta'ala. Maka subhanallah, tumpukan batu itu berubah jadi apa itu? Emas. Bisa dibayangkan ini berapa, uangnya berapa kalau diuangkan. Ini 1 gram 2 juta sekarang. Iya bang, 1 gram 2 juta. Ini tumpukan batu besar jadi emas. Iya. Apa? Iya, Masya Allah. Jadi emas, subhanallah. Fakana dhahaban faqasamahu thalathata athulath faqala li thuluth wa thuluth lak wa thuluth liman akhadar rahim. Setelah berubah jadi emas, Nabi Isa beliau membagi emas yang besar itu menjadi 3 bagian. Bagian pertama kata beliau, li, untuk saya. Wa thuluthun lak, bagian yang kedua untuk kamu, kata Nabi Isa. Iya. Wa thuluthun liman akhadar rahim. Kemudian sepertiga yang terakhir akan saya berikan kepada orang yang telah mengambil roti. Kira-kira jujur enggak orang ini? Hah? Enggak jujur ya, bahlul ini. Iya, enggak jujur, bahlul ini orang ini. Maka subhanallah, dia mengatakan, aku tuh, wahai Nabi Isa, saya yang mengambil roti. Iya, saya yang ngambil roti, demi Allah saya Nabi Isa. Ya, lu kok kamu enggak jujur dari tadi, enggak ada sogokan kalau tadi. Tapi kalau sekarang ada sogokan, saya yang ngambil roti. Demi Allah saya ngambil roti, wahai Nabi Isa. Fakulluhu lak. Kalau begitu semua bagian ini untuk kamu saja sudah. Kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya. Wa faraqahu Isa, maka ketika itu Nabi Isa meninggalkan ini orang dia ditinggalkan sama Nabi Isa dalam keadaan menikmati emas yang besar. Itu orang mungkin bilang alhamdulillah berkat kumpul dengan Nabi. Ya, berkat kumpul bersama dengan Nabi. Padahal kumpul sambil apa ini? Bohongi semua ini. Ya, Masya Allah. Subhanallah, setelah ditinggal sama Nabi Allah Isa alaihissalam, maka tiba-tiba ada 2 orang laki-laki. Ya, ada 2 orang laki-laki mendatangi sahabatnya Nabi Isa tadi itu. Ya, dalam keadaan punya emas yang sangat besar, yang luar biasa. Maka kedua orang laki-laki itu ingin untuk membegalnya. Kemudian membunuhnya supaya diambil emas yang besar itu. Iya. Maka tiba-tiba ini teman Nabi Isa, dia dengan sok bijak. Dia mengatakan wa bainana athulatha. Sudah tidak usah saling bunuh-membunuh. Ini emasnya sudah terlalu besar. Emas ini ayo bareng-bareng kita nikmati bertiga. Ini harta yang luar biasa ini. Ya, subhanallah, 2 orang ini sepakat. Akhirnya singkat cerita, yang punya emas berapa orang ini? 3 orang. Iya. Maka subhanallah, ketiga orang ini mengutus salah satu di antara mereka bertiga untuk datang ke satu desa membeli makanan. Karena mereka bertiga dalam keadaan lapar. Iya. Faqala alladhi bu'itha li ayyi syai'in nuqasim hadzal mal la aj'alanna lahum fi ta'am summan fa'aktuluhuma bihi wa akhudhu hadzal mal jami'ahu. Maka ketika salah satu di antara mereka pergi ke satu daerah, satu desa untuk membeli makanan, maka subhanallah, ini orang yang pergi beli roti, beli makanan, tiba-tiba dia batin di dalam hati. Kenapa ya kok saya mau membagi emas itu menjadi 3? Apa ndak lebih baik saya tak menyiapkan makanan, di dalam makanan saya kasih racun? Nanti kalau mereka berdua makan makanan ini ada racunnya, berarti mereka berdua akan mati keracunan. Kalau mereka berdua sudah mati, saya bisa menikmati emas semuanya. Bukan sepertiga tapi 100%. Iya, maka subhanallah, merencanakan membunuh 2 orang tadi itu. Dia beli rotinya dikasih racun. Iya. Maka subhanallah juga sama. Kedua temannya yang menjaga emas itu juga rasa-rasan. Kenapa ya kita kok mau membagi emas jadi 3? Tidaklah kalau yang beli makanan ini datang, nanti kita bunuh bareng-bareng. Bukankah kita lebih kaya kita? Kita punya saham lebih besar.
Kita punya jatah lebih besar. Gimana? Nanti kalau yang ke pasar beli makanan kita bunuh, kita 50-50 ini Mas ini. Iya. Akhirnya sepakat, mereka berdua juga sepakat. Ini yang beli makanan kalau pulang akan diapakan ini? Akan dibunuh. Maka subhanallah, ketika datang itu yang membeli makanan, dia datang membawa makanan, di dalam makanan sudah dikasih apa ini? Racun. Dia datang dari belakang kemudian ditusuk. Setelah ditusuk yang beli makanan, dia jatuh tersungkur, dia jatuh dalam keadaan mati tertusuk. Maka ketika itu mereka berdua mengatakan, wah alhamdulillah kita punya jatah lebih banyak sekarang ini. Ayo bersama-sama kita nikmati kekayaan kita dengan makan roti bareng-bareng. Nah, tidak tahu kalau di dalam rotinya ada apa ini? Racun. Dibuka itu roti, dimakan. Ya, setelah dimakan sama dua orang tersebut, maka subhanallah dua orang ini dia teler mati dalam keadaan keracunan. Akhirnya yang punya roti ada berapa ini? 0. Nah, yang punya roti, yang punya emas ada berapa ini? 0. Ya, tidak ada. Yang punya emas sudah tidak ada. Maka subhanallah setelah 3 orang ini tergeletak dalam keadaan tewas yang mengenaskan kayak gitu, maka subhanallah famarra Isa alaihi salam bihim ala tilkal halah faqala li ashabihi hadhihi dunya fahdharuha. Maka subhanallah setelah mereka jatuh tewas, selang berapa saat Nabi Allah Isa beliau melewati jasadnya mereka. Nabi Allah Isa melewati jasadnya mereka dalam keadaan hina seperti itu. Kemudian Nabi Isa berkata kepada para sahabatnya, yakni para hawari. Hawari itu adalah orang-orang terdekatnya Nabi Isa. Jumlahnya ada 12. Nabi Isa berkata kepada mereka, hadhihi dunya fahdharuha. Inilah dunia itu seperti ini. Maka hati-hatilah kalian dengan dunia. Ini 3 orang tergeletak dalam keadaan mati hina. Kalian tahu siapa yang membunuhnya? Emas ini, kata Nabi Isa. Emas ini yang membunuh mereka. Inilah dunia. Orang yang ngejar dunia bakal mati dalam keadaan hina. Fahdharuha, maka hati-hatilah kalian terhadap dunia, kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Masya Allah, ini gambaran orang kalau cinta sama dunia, maka kejahatan apapun akan siap untuk dia kerjakan. Ya, akan siap untuk dia kerjakan. Dia akan berani untuk membunuh, dia akan berani untuk berbuat zalim karena di dalam hatinya ada perasaan cinta terhadap dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua daripada cinta dunia. Allah taala akhiri usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin.